Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan sebelumnya, kami mendapat materi tentang buku teks. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang buku teks dalam kurikulum Merdeka. Namun, sebelum kami menyampaikan materi yang akan kami bawakan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nima Dewi Inggris Artika dengan NIM 22-1202-1097. Dan rekan saya, Saya Niputu Normalia Dia Safitri dengan NIM 22120211103. next. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu pertama, pengertian dan fungsi buku teks. Yang kedua, apakah pembelajaran dalam kurikulum Merdeka menggunakan buku teks? Yang ketiga, bagaimana buku teks dirancang dalam kurikulum Merdeka? Dan yang terakhir yaitu apa saja isi dalam buku teks kurikulum Merdeka tersebut. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan menjelaskan hal tersebut dalam presentasi kali ini. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian dan fungsi dari buku teks. Namun kali ini saya hanya ingin menyinggung kembali materi yang telah dibawakan sebelumnya. Jadi, pengertian dari buku teks yaitu beberapa buku yang digunakan siswa dalam mendukung kegiatan belajar yang berisi uraian mengenai materi tertentu yang telah disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, eh, buku teks ini berfungsi membantu peserta dalam melaksanakan kurikulum karena buku teks disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Next. Nah, berkaitan dengan fungsi buku teks, maka timbul sebuah pertanyaan, apakah kurikulum Merdeka menggunakan buku teks? Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 7 April 2022 mengeluarkan sebuah surat edaran tentang pengadaan buku kurikulum Merdeka. Dalam surat edaran tersebut berisi tentang pengadaan buku kurikulum Merdeka yang menyampaikan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu adanya ketersediaan buku kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Ditambah dan didukung juga dengan diadakannya sosialisasi-sosialisasi mengenai pengadaan buku teks kurikulum Merdeka bagi beberapa jenjang sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka ini masih menggunakan buku teks. Next. Bagaimana untuk pertanyaan kedua, bagaimana buku teks dirancang dalam kurikulum Merdeka? Next. Nah, eh, salah satu perubahan yang terjadi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka adalah buku teks. Pergantian kurikulum tersebut mempengaruhi perubahan pada salah satu sumber belajar yaitu buku pelajaran yang digunakan. Yaitu dalam kurikulum Merdeka kita menggunakan dua buah buku yang digunakan dalam suatu sekolah atau suatu satuan pendidikan, yaitu buku guru dan juga buku siswa. Buku guru dan buku siswa merupakan sumber belajar yang nantinya akan digunakan untuk membantu kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi, apa sih buku guru dan buku siswa tersebut? Buku siswa merupakan buku yang diperuntukkan bagi siswa yang nantinya akan dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai
kompetensi tertentu dalam suatu pembelajaran. Nah, sedangkan buku guru merupakan buku panduan yang nantinya akan digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Normalia. Baik, teman-teman, sebelum saya lanjut ke topik pembahasan saya, jadi ini ada apa contoh cover buku teks kurikulum Merdeka. Jadi ini buku untuk gurunya itu ada buku bahasa Indonesia dan lain sebagainya juga pasti ada, tapi ini contoh covernya dari kami. Nah, ini untuk siswa itu adalah buku bahasa Inggris, ada juga belajar matematika untuk sekolah dasar dan bahasa Inggrisnya ini untuk SMP, teman-teman. Nah, kita akan membahas apa sih isi dalam buku teks kurikulum Merdeka. Nah, sebelum itu, Wening sudah menjelaskan tadi ya teman-teman bahwa eh, perbedaan mendasar dari kurikulum Merdeka dari kurikulum sebelum-sebelumnya baik KTSP maupun kurikulum 2013 bahwa kurikulum Merdeka ini memuat buku untuk guru. Jadi sekolah tidak hanya menerima buku untuk siswa, tapi juga buku untuk guru. Jadi buku untuk guru ini dipergunakan untuk acuan pembelajaran oleh guru seperti itu. Nah, jadi sampel yang kami ambil adalah buku bahasa Inggris kelas 10 untuk memudahkan kita mencerna apa sih isi dan tujuan dari buku ini dari masing-masing chapternya seperti itu. Nah, jadi buku ini digunakan untuk tingkat SMA, SMK, dan yang sederajat dengan SMK, SMA tersebut. Oke, jadi ada content mapping. Jadi konten atau topik apa yang akan dibahas dalam buku bahasa Inggris ini gitu teman-teman ya. Jadi di sini ada 15 chapter diantaranya talking about self, congratulating and complimenting others, ada expressing intention, ada which one is your best getaway, ada let's visit Niagara Falls, dan juga ada giving announcement, ada My Idol, ada The Battle of Surabaya, ada B.J. Habibie, ada Cut Nyak Din, ada Insumbosi, ada Malin Kundang, ada The Wright Brothers, ada Strong Wine, and You Have Got a Friends. Nah, di sini juga memuat retelling a story, talking about past event, describing others, dan juga ada naratif, ada juga tujuannya yang untuk entertain. Tapi kita bahas tiga ya teman-teman, karena ini ada banyak, kita bahas secara mendasar tiga. Nah, secara menyeluruh, isi dari buku teks ini berupa ada chapter, ada kompetensi dasar, dan ada juga social function. Apa sih fungsi sosial dari adanya materi di chapter ini? Ada juga text structure, struktur teks apa yang dipergunakan pelajari mata pelajaran ini. Ada language feature atau fitur bahasa yang digunakan kayak vocabulary, grammar, dan lain sebagainya. Dan juga ada topic that related activities about this chapter. Nah, jadi implementasi yang nyata nanti ketika siswa tersebut mempelajari materi ini. Dan juga ada skill focus. Jadi skill yang mana yang difokuskan untuk diimprove dalam materi yang kami jelaskan. Nah, yang pertama ada talking about self. Ada di kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, di sini ada introducing and mentioning identity to develop interactional communication with others. Nah, jadi sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Jadi di sini ada fungsi sosialnya untuk mengenalkan dan juga menyebutkan identitas untuk mengembangkan komunikasi dalam kita berinteraksi sosial. Nah, misalnya kita ketemu dengan orang Amerika, nggak mungkin dong kita bertukar bahasa Indonesia dengan orang Amerika, pasti mereka akan bingung, bukan? Jadi, tujuan dari anak SMK atau SMA setidaknya menguasai dengan
talking about self, introducing self or introducing others gitu. Jadi supaya nanti ketika ada bule kita ngomong dengan bule, setidaknya kita tuh mampu atau to be able to introducing ourselves to the stranger gitu kan. Nah, dan juga eh, melatih untuk mengembangkan skill berkomunikasi kita dari hal-hal dasar seperti ini gitu. Nah, untuk text structure-nya itu adalah transactional text, ada opening, ada talking about identity, dan juga closing. Nah, dalam eh, memperkenalkan diri, tentu saja kita sudah tidak perlu apa namanya terlalu ditekankan ya teman-teman. Pasti ada opening atau greeting-nya. Hello, good morning, how are you, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga ada isinya, ada identitasnya. Biasanya kita kan nyebutkan nama, pekerjaan kita apa, tinggal di mana kita, gitu. Setidaknya dengan bule kita bisa lah menyebutkan itu, gitu tujuannya teman-teman. Dan juga ada closingnya seperti kayak eh, nice to meet you, see you again, atau yang terkenal sekarang, see you when I see you, gitu katanya ya. Dan juga ada language feature atau fitur bahasa yang digunakan ada vocabulary atau name, family relationship, jobs, friends gitu. Jadi kan kita nggak hanya apa namanya menyebutkan nama kita, tapi hubungan kita dengan keluarga, tentang pekerjaan kita dan juga teman-teman kita dan juga grammarnya kita menggunakan pronoun. Nah, eh, topik yang related with activities yang dengan nyatanya gitu. Tentu saja bisa memperkenalkan diri sendiri, bisa memperkenalkan orang tua. Kadang-kadang ketika kita bertemu dengan orang asing kan tidak hanya kita yang ditanyain gitu. Nanti semakin jauh ngobrol pasti tanyain siapa sih orang tuanya. Kita kan bisa jadi dengan fluent ya, dengan lancar menjelaskan orang tua kita itu siapa gitu, pekerjaannya apa. Dan juga memperkenalkan teman kita. Misalnya punya teman dekat nih, I have a close friend, name warning gitu misalnya. Hobi dia apa, makanan favorit dia apa, kayak gitu. Nah, dan juga writing an email. Dalam pembuatan email juga kita perlu banget dong dengan yang namanya identitas diri. Nah, ada juga skill fokus. Nah, skill yang menjadi tujuan dari materi ini tuh apa sih tuh sebenarnya teman-teman gitu. Nah, di sini juga ada melatih yang pertama tentu saja reading. Di buku bacaan teks biasanya sebelum kurikulum Merdeka sudah sangat apa namanya familiar ya di mata kita. Ada kayak di buku itu ada percakapan, misalnya Doni berkenalan dengan Ena yang dari Amerika misalnya. Mereka tuh bercakapan, kita otomatis membaca dulu. Oh, jadi gini ya caranya memperkenalkan diri step by stepnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu kita lanjut ke writing, kita coba dulu buat dulu ora-ore udah pas apa belum nih, setelah ini apa nih gitu misalnya. Yang ketiga listening, ketika kita bertemu langsung terjun langsung kan, kita otomatis mendengarkan orang asing itu ini bilang apa ya orang ini ya gitu kan. Jadi itu melatih otomatis secara tidak langsung melatih kemampuan mendengarkan kita dan of course kita pasti melatih speaking kita, kelancaran kita dalam berbicara dengan orang lain gitu setelah sudah dibaca, ditulis, mendengarkan lewat YouTube atau secara langsung kita juga bisa mengimplementasikan dengan berbicara secara langsung. Oke, next ada let's visit Niagara Falls. Nah, jadi tujuannya di sini adalah apa namanya social function atau fungsi sosialnya adalah describing or presenting information about a particular place. Jadi di sini untuk mempresentasikan atau lebih tepatnya itu describe ya atau menggambarkan gimana sih Niagara Falls itu kayak indah nggak sih tempatnya gitu? Apa sih spot-spot yang menarik di sana untuk menarik perhatian atau attraction dari pengunjungnya di sana gitu? Tentu saja berbicara tentang text structure, of course, kita pasti menggunakan descriptive text, right? Identification, description. Jadi gitulah apa saja untuk menggambarkan
tempat itu ketika kita menceritakan, jadi orang itu tahu punya gambaran, oh dibilang ini tempat ini banyak ada ayunan, banyak ada apa namanya spot foto yang menarik gitu, misalnya kayak gitu. Nah, jadi topik that related to the real activities adalah understanding description of recreational places and describing them. Nah, jadi kita mengerti jadi untuk mendeskripsikan tempat rekreasi yang digunakan untuk biasanya orang-orang tuh healing ya, anak muda zaman sekarang tuh hanya perlu healing sama kayak mahasiswa dari banyak tugas tuh perlu healing teman-teman. Jadi kita kan bisa healing ke recreational places dan describing them, of course kita pasti menggambarkan tempat itu kayak gimana seperti yang sudah saya bilang. Nah, jadi skill fokusnya ada reading, speaking, and writing. Yang pertama, kita bisa tulis dulu ora-ora ya, yang ada drafting, yang kayak gitu, sampai revising and publishing gitu. Publishingnya nanti aja ya, pas speakingnya gitu kan. Jadi kita tulis dulu, terus kita baca apa sih kekurangannya, ada nggak grammar yang error, atau kalimat yang kurang efektif, dan lain sebagainya. Kita analisa dulu, we are analyze all of them. Dan juga yang terakhir kita speaking ketika ada tamu asing, di mana sih tempat rekreasi yang bagus gitu misalnya ditanyain sama bule itu, kita bisa dengan lancar dong menjelaskan, wah tempat ini bagus nih gitu. Kekurangannya cuma ini aja. Kalau udah ada ininya pasti akan jadi tempat yang luar biasa. What a great place is and what a dream place is gitu misalnya. Oke, yang terakhir biar tidak lama-lama ya teman-teman ya. Ada you have a gather friends. Nah, jadi ini social function itu berbeda dengan yang lainnya itu. Di sini tuh berupa songs atau lagu to entertaining, introducing moral values and appreciate cultural value through the song. Nah, jadi selain tujuannya menghibur juga ada moral value atau nilai moral dari lagu ini yang bisa disampaikan oleh eh apa namanya pendengarnya kayak gitu. Misalnya tentang cinta, misalnya diselingkuhin, gimana sih caranya biar nggak diselingkuhin gitu, dari lagu itu kan ada apa namanya ada nilai yang kita dapat walaupun tujuannya itu to entertain, of course, right? And appreciating cultural value. Jadi kita bisa eh, mengapresiasi nilai budaya dari lagu gitu, dari sebuah lagu. Nah, jadi text structure when we create the songs, of course, we need to follow all of the step to structure of songs. Nah, jadi vocabulary yang digunakan itu adalah words that related to friendship or love stories and the others. Dan grammar yang digunakan ada adverb or clauses. Contohnya itu adalah if atau when. Nah, jadi activities that related atau dunia nyatanya apa tuh kayak discussing the moral and cultural values of songs. Nah, jadi kita bisa mendiskusikan nilai moral dan nilai budaya dari lagu tersebut. Nah, jadi tujuannya apa? Skill yang difokuskan dalam pembelajaran ini tuh apa sih gitu. Jadi ada reading, writing, and speaking. Yang pertama itu adalah pasti writing ya, kita nulis dulu lagu ora-ore kayak punya kisah percintaan teman atau kisah dengan teman gitu, itu bisa dijadikan referensi ya teman-teman. Bisa ditulis dulu terus dibaca-baca lagi, kayaknya ini kurang tepat deh liriknya, kayaknya ini perlu diimprove deh liriknya, atau liriknya kayak kurang menarik perhatian gitu. Itu bisa direvisi dulu, lalu di-perform gitu. Oh, ini loh lagu saya, ada mau beli nggak lagu saya? Saya mau nyanyi deh, nyari nada dulu, terus nanti kan speakingnya itu ketika kita perform ya teman-teman gitu. Jadi dalam bahasa Inggris tuh, of course kita udah tahu ya ada skill fokusnya reading, speaking, writing, and listening. Itu sangat penting. Walaupun standarnya SMA, SMK, tapi sekarang dengan majunya teknologi dan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Jadi hal-hal mendasar yang saya sampaikan seperti uh, talking about passive, describing places, and of course yang paling mendasar kita harus bisa memperkenalkan diri kita sendiri, teman kita, keluarga kita, dan juga bisa juga untuk menghibur gitu kayak membuat lagu, storytelling, stand up comedy, and the others.
things gitu. Oke, jadi that's all about our presentation ya. Materinya tuh singkat seperti itu aja sebenarnya. Jadi kita mengaitkan dengan kurikulum Merdeka Belajar dengan buku teks. Jadi seperti itu, bagaimana buku teks itu bisa dirancang dan apa isi dari buku teks yang mengandung kurikulum Merdeka Belajar yang mengandung buku teks tersebut. Jadi di sini ada dua simpulan singkat saja teman-teman karena memang ini hal yang menjadi tujuan untuk teman-teman pahami dari presentasi kami. Yang pertama adalah buku teks kurikulum Merdeka terdiri dari buku pedoman guru dan buku pelajaran siswa dari jenjang SD hingga SMA atau SMK sederajat kayak gitu. Jadi tidak hanya untuk siswa lagi dan lagi, jadi tidak hanya siswa yang punya pegangan, tapi guru juga punya pedoman untuk apalagi sekarang Merdeka Belajar kan student center. Jadi bagaimana sih caranya mengajar bahasa Indonesia atau dengan sistem student centered ini kayak gimana gitu. Jadi jelas ya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah isi dari buku teks yang kami ambil atau sampel dari yang kami ambil itu dari kelas 10 ya untuk SMA SMK sederajat dari buku bahasa Inggris kelas 10 itu berisikan 15 chapter yang memuat language feature, social function, text structure, skill focus dan juga activities that relate to the topic. Jadi that's all about our material and our presentation today. Jadi untuk sekarang saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Normalia. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan terima kasih dan Baik, selamat malam. selamat malam.